Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Waduh, alhamdulillah ya, sampai di video ini banyak sekali orang-orang yang terbantu, alhamdulillah bahkan berubah hidupnya. Nah, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan adanya kamu semua teman-teman, saya tetap bersemangat untuk membantu kamu, karena penghargaan yang kamu berikan adalah bahan bakar saya untuk terus berkarya dalam Pagar Kehidupan, sebagai ladang amal saya menolong kamu semua ya. Saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih kepada kamu semua yang sudah mau menghargai apa yang saya berikan dengan praktek untuk merubah hidup kamu sendiri pastinya ya. Nah, sebagai wujud penghargaan saya kembali kepada kamu, saya ingin membahas sebuah topik yang sangat penting. Bahkan bisa dibilang dari semua video Pagar Kehidupan, ini bisa dibilang adalah tulang punggungnya. Waduh, kita akan bahas apa nih mas bro? Kita kali ini akan berdiskusi mengenai cara paling ampuh kamu untuk menemukan keunikan diri dan menjadi manusia yang berhasil. Betul, keunikan diri. Kalau saya bahas keunikan diri, banyak pertanyaan-pertanyaan di antara kamu semua sahabat Pagar Kehidupan yang masih menandakan bahwa kamu sebenarnya bingung bagaimana sih caranya mas bro supaya gue bisa menemukan keunikan diri dari diri gue. Nah, sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu, sebagai teman kamu, berdiskusi di samping telinga kamu mengenai bagaimana cara saya, trik saya untuk menemukan keunikan diri kamu saat ini juga. Sudah siap? Oke. Keunikan diri itu apa sih mas bro? Keunikan diri itu apakah sama dengan bakat? Nah, gini loh. Kalau kita bicara keunikan diri itu ibarat kata adalah seperti makanan yang ada di restoran yang kamu suka. Contoh, misalnya kamu suka bami ayam. Kita sebut merek dikit nggak apa-apa ya. Ada bami ayam Gajah Mada, ada bami ayam Gang Kelinci. Dua-duanya menurut kamu ceritanya sama-sama enak. Dan dua-duanya adalah bami ayam. Kamu ngerasa nggak bahwa yang namanya bakmi ayam Gajah Mada pasti berbeda dengan bakmi ayam Gang Kelinci? Beda. Nah, perbedaan rasanya itulah keunikannya. Itu disebut keunikan diri. Tapi bakmi ayamnya sama-sama bakmi ayam itulah bakat. Contoh yang paling simpel adalah antara pemain bola misalnya Bambang Pamungkas dan juga mungkin Cristiano Ronaldo. Bakat mereka sama-sama bermain sepak bola. Tapi keunikan diri mereka antara Bambang Pamungkas dan Cristiano Ronaldo, cara mereka menggiring bola, cara mereka ngegolin itu berbeda. Nah, itu keunikan diri mereka. Jadi antara keunikan diri dan bakat, mereka berdua ini sama-sama mungkin mirip, tapi sesungguhnya mereka berbeda. Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa hal penting yang harus kamu dengarkan dulu supaya kamu tahu bahwa keunikan diri itu mutlak kamu cari. Sekali lagi, keunikan diri itu mutlak wajib kamu cari. Kenapa? Gini ya, dalam hidup ini, setiap manusia oleh Tuhan Yang Maha Besar itu sudah diberikan warna. Ada orang yang begitu lahir sama Tuhan di dalam dirinya diberikan warna biru. Ada orang yang baru lahir dalam dirinya sama Tuhan diberikan warna kuning. Ada orang yang baru lahir dalam hidupnya diberikan dalam tubuhnya warna merah. Nah, warna yang saya maksud ini adalah keunikan diri mereka. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan memberikan keunikan diri yang berbeda-beda dari tiap individu? Kamu tahu jawabannya? Jawabannya karena masing-masing orang punya tugas yang berbeda-beda di dalam hidup mereka. Sekali lagi, karena tiap orang punya tugas yang berbeda-beda di dalam hidup mereka untuk orang lain. Jadi saya bilang, kamu wajib menemukan keunikan diri kamu, karena kalau kamu tidak menemukan dan mengabaikannya, kamu dosa. Loh, waduh, ini si Mas Bro ini mulai gila nih. Dalilnya mana kalau kita nggak menemukan keunikan diri dosa? Gini dalilnya. Kalau seandainya saya mengabaikan keunikan diri saya yang Tuhan kasih. Keunikan diri saya adalah dalam berbicara seperti ini. Kalau saya mengabaikan keunikan diri saya masa bodoh dengan keunikan diri saya, kira-kira berapa banyak orang yang nggak ketolong? Dengan adanya Pagar Kehidupan ini, alhamdulillah ratusan bahkan ribuan orang ketolong. Kalau saya mengabaikan keunikan diri saya tidak mencari keunikan diri saya cuek dengan keunikan diri saya tanya, berapa banyak orang yang harusnya ketolong tidak bisa saya tolong? Banyak. Menurut kamu itu dosa nggak? Dosa karena saya egois, hanya karena saya malas mencari keunikan diri, banyak orang yang tidak ketolong.
Jadi tugas saya yang diberikan Tuhan adalah saya harus menolong kamu semua sahabat pagar kehidupan dengan kemampuan saya dalam berbicara ini. Kalau saya keunikan dirinya dalam berbicara, saya bisa menolong kamu semua dengan cara berbicara, kamu pun dengan keunikan diri kamu wajib hukumnya menolong orang lain. Nah sekarang, tanpa banyak cincong, tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung mengajarkan kepada kamu saat ini juga bagaimana caranya kamu bisa menemukan keunikan diri. Oke? Sekarang saya minta tolong kamu duduk dengan tenang dulu, kamu relax dulu, kamu santai dulu. Mungkin bagi kamu yang sambil mengerjakan sesuatu gitu ya, kamu agak fokus dulu sekarang supaya kamu bisa menemukan keunikan diri kamu saat ini juga. Ya, sekarang begini teman-teman, keunikan diri itu adalah hasil dari bakat. Atau bahasa gampangnya, keunikan diri selalu berawal dari bakat. Bakat kamu itu akan melahirkan anak. Anak dari bakat itu adalah keunikan diri. Masih bingung ya? Oke, sekarang saya tanya. Menurut kamu sendiri, kamu ngerti nggak bakat kamu itu apa? Sekarang kalau saya tanya, wih, bakat lu apa sih? Kamu punya nggak jawaban di otak? Kalau kamu mengatakan, gue nggak ada bakat apa-apa mas bro. Coba kalau kamu bilang kamu nggak ada bakat apa-apa, kamu cari tembok terdekat, kamu jedotin kepala kamu. Kenapa? Karena kamu sudah meremehkan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan malah menciptakan manusia tanpa bakat, itu nggak ada. Ngomong nggak adanya gitu, nggak ada. Karena memang saking bener-benernya nggak ada. Bukan sekedar nggak ada, tapi nggak ada. Bener-bener nggak ada orang yang terlahir di dunia tanpa bakat. Nah sekarang, karena memang keunikan diri itu berawal dari bakat, sekarang izinkan saya untuk bisa membuat kamu jadi paham bakat kamu di mana. Sekarang kamu tanyakan diri kamu dulu. Hal apa sih yang pernah kamu lakukan, dan ketika kamu melakukan hal itu, kamu sering mendapatkan pujian dari orang lain? Sekarang kamu gak usah mikirin yang pusing-pusing, kamu jawab pertanyaan saya dulu. Boleh kamu tulis, boleh dalam hati, hal apa yang ketika kamu melakukan itu, kamu sering mendapatkan pujian dari orang lain? Hal apa itu? Ketika kamu melakukan itu, kayaknya kok gue sering banget dipuji mas bro, dan pujiannya pun gak dari satu orang. Nah, hal apa itu? Hal apa yang ketika kamu lakukan, kamu sering kali mendapatkan pujian, bahkan lebih dari satu orang? Coba hal apa? Pikirin baik-baik. Kalau memang hal itu lebih dari satu, kamu catat hal itu di kertas sekarang juga. Hal yang membuat gue mendapatkan pujian banyak orang. Pertama mungkin ketika main gitar. Kedua mungkin ketika gue nyanyi. Apapun itu, kamu catat di kertas sekarang juga. Hal-hal yang ketika kamu melakukan itu, kamu seringkali mendapatkan pujian lebih dari satu orang. Kamu catat di kertas sekarang juga. Udah ketemu? Nah, nomor 2, dari hal-hal yang kamu sudah catat tadi, saya minta tolong kamu tanyakan diri kamu lagi. Mana di antara semua hal tadi yang kalau gue ngelakuin tuh gue happy ya? Ketika gue ngelakuin gitu tuh gue seneng gitu loh. Bahkan kadang-kadang saking gue happy-nya, kalau gue ngelakuin satu hal di antara yang tadi banyak tuh, ada satu hal ini kalau gue ngelakuin ini mas bro, gue jadi lupa waktu. Ya, jadi dari antara hal semua yang kamu dipuji banyak orang tadi, kamu tanya lagi hal mana yang ketika gue menjalani hal itu, gue ngerasa happy sampai lupa waktu. Nah, kalau kamu udah menemukan, saya jamin itu adalah hal yang mengandung bakat kamu. Itulah bakat kamu. Selamat kamu sudah menemukan bakat kamu. Nah, sekarang itu baru bakat teman-teman, itu bukan keunikan diri. Bakat sama keunikan diri bedanya, bakat itu masih terlalu luas. Ibarat kata bakat itu kolamnya, keunikan diri adalah ikannya. Sekali lagi, bakat itu adalah kolamnya, keunikan diri adalah ikannya. Jadi sekarang kamu baru menemukan bakat itu bukan keunikan diri. Tapi kamu sudah menemukan bakat, alhamdulillah itu udah langkah awal yang brilian banget. Oke? Nah sekarang, kamu sudah menemukan bakat kamu atau hal yang mengandung bakat kamu. Kamu garis bawahi hal yang mengandung bakat kamu tadi. Kamu garis bawahi kegiatan yang menurut kamu mengandung bakat kamu tadi. Kamu garis bawahi kegiatan itu. Hal yang sudah kamu pikir mengandung bakat kamu tadi, yang sudah membuat kamu lupa waktu dan bahagia ketika menjalaninya, kamu garis bawahi. Kalau lebih dari satu gimana mas bro? Gak apa-apa. Kalau 2 boleh, kalau 1 lebih bagus. Kamu garis bawahi. Ya. Nah sekarang, saya minta tolong dari hal yang sudah kamu garis bawahi tadi, kamu cari
kira-kira apa sih yang menjadikan ciri khas gue ketika gue melakukan hal ini? Masih bingung ya? Gampang. Misalnya kamu tahu bakat kamu di dalam bermain gitar. Kalau kamu bermain gitar banyak orang muji, kalau kamu bermain gitar kamu jadi lupa waktu gitu dan kamu happy. Itu bakat kamu. Nah, kalau kamu udah menemukan bakat kamu apa, kamu harus mencari gimana cara main gitar gue yang merupakan bener-bener cara main gitar yang berasal dari hati gue. Bukan karena gue niru Tohpati, bukan karena gue niru Dewa Bujana, bukan karena gue meniru Steve Vai dan sebagainya. Tapi gue harus menemukan gimana caranya ketika gue main gitar, gue bener-bener memainkan gitar dengan cara gue sendiri yang jujur dari hati gue dan gue banget. Itu caranya. Kamu harus menemukan bagaimana caranya kamu melakukan hal yang kamu senangi tadi dengan cara yang kamu banget, dengan cara yang gua banget. Pokoknya caranya nih gua banget deh, bukan caranya si A, si B, tapi bener-bener cara yang gua banget. Nah, jadi intinya kamu melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan bakat gua tadi, dan gimana caranya ketika gua melakukan suatu hal yang ada hubungannya dengan bakat gua tadi, gua bisa melakukan hal itu dengan cara yang gua banget. Ya, contohnya tadi, kamu punya bakat main gitar, dan kamu harus menemukan gimana cara main gitar yang elu banget. Nah, cara main gitar yang elu banget ini cuman kamu yang tahu ketika kamu bertanya, cara main gitar seperti apa sih yang gue sukai ketika gue main gitar. Nah, itulah keunikan diri. Jelas ya? Sama seperti saya berbicara, saya punya bakat berbicara, tapi cara saya berbicara nggak bisa disamain sama Mario Teguh, sama Tung Desem Waringin, atau mungkin sama Anthony Robbins yang lebih eksklusif. Tapi keunikan diri saya ya inilah Aryan Surya. Saya percaya dengan keunikan diri saya. Kolamnya itu adalah berbicara bagi saya, ikannya adalah cara saya berbicara sebagai sahabat kamu ya seperti ini cara ngomongnya. Itu adalah ikannya, itu adalah keunikan dirinya. Jadi gitu teman-teman. Pertama, kamu temukan dulu bakat kamu apa dengan cara saya tadi. Setelah kamu temukan bakat kamu apa, kamu tanyakan diri kamu sendiri, gimana cara gua melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan bakat gua ini dengan cara yang gua banget. Nah, ketika kamu nanya gitu, hati kamu akan bersuara, hati kamu akan bilang, cara lu masak tuh begini, men. Cara lu masak tuh gini. Cara lu main musik tuh begini. Cara lu main bola tuh begitu. Nah, cara-cara itu adalah keunikan diri kamu. Selamat, itu adalah keunikan diri kamu. Jadi ujung-ujungnya, kamu harus bertanya suara hati lagi. Ketika kamu menjalani kegiatan yang ada hubungannya dengan bakat kamu tanya ke hati kamu, gimana ya cara gue nyaman menjalani hal yang gue suka ini? Gue tuh sukanya menjalani hal ini dengan cara apa sih? Nah, itulah namanya keunikan diri kamu. Nah, kalau kamu sudah bisa menemukan keunikan diri kamu, itu udah gampang. Kalau kamu sudah menemukan keunikan diri kamu pengen jadi kaya raya, kamu pengen jadi jenius, bahkan kamu bisa jadi legenda, caranya cuma satu. Gimana mas bro? Kamu tinggal fokus kepada keunikan diri kamu sampai kamu mati. Sekali lagi, kamu tinggal fokus kepada keunikan diri kamu sampai kamu mati. Jangan biarkan siapapun menggoyahkan iman kamu terhadap keunikan diri kamu. Titik. Jadi sesimpel itu mas bro. Iya, orang itu bisa jadi legenda, bisa jadi jenius karena dia fokus pada keunikan dirinya. Dia tidak terpengaruh pada orang lain di luar sana yang mungkin untuk sementara lebih maju dari dia. Dia tidak terpengaruh oleh tren yang ada di kiri kanan dia. Bahkan dia mohon maaf tidak terpengaruh dengan caci makian orang lain bahkan dari keluarganya sendiri. Dia tidak terpengaruh. Dia fokus melakukan apa yang saya katakan tadi. Nah, sekarang tugas kamu prakteknya adalah melakukan apa yang saya katakan di depan tadi. Ketika kamu sudah menemukan keunikan diri kamu apa, kamu tinggal punya satu tugas. Dan tugas ini memang sudah digariskan Tuhan untuk kamu. Tugas kamu adalah gunakan keunikan diri kamu untuk menghibur orang lain atau untuk meringankan penderitaan orang lain. Sekali lagi, kamu gunakan keunikan diri kamu untuk menghibur orang lain atau meringankan penderitaan orang lain. Itu tugas kamu. Emang kenapa harus begitu mas bro? Karena keunikan diri kamu adalah tugas kamu, peran kamu bagi orang lain di dalam hidup ini. Manusia yang paling berhasil dalam hidup ini adalah manusia yang paling banyak gunanya buat orang lain. So, sekarang tugas kamu hari ini juga, ya,
kamu dengarkan video ini berkali-kali kalau mungkin kurang jelas, kamu praktekin, temukan keunikan diri kamu apa, dan kamu gunakan keunikan diri kamu untuk meringankan penderitaan sesama atau untuk menghibur orang lain. Itu tugas kamu. Silakan kamu praktekkan dan kamu laporkan hasilnya di bagian komentar video ini. Dan jangan lupa sebarkan video ini supaya semakin banyak orang yang menemukan keunikan diri mereka dan semakin banyak juga orang yang bisa berguna bagi manusia-manusia lain di sekitar mereka. Ingat, kalau kamu mengabaikan keunikan diri kamu berdosa karena kamu mengabaikan kegunaan diri kamu untuk orang lain. Temukan keunikan diri kamu dan jadikan keunikan diri itu sebagai amal ibadah kamu untuk menolong sesama. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.